Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel Nunifet. Pada video kali ini saya akan berbagi sharing tentang tips dalam memilih hewan kurban. Nah, hari ini adalah hari +1 Hari Raya Idul Adha. Jadi kita masih dalam suasana memilih hewan kurban atau berkurban. Tentunya kalian yang sedang berkurban harus mengetahui tips dalam memilih hewan kurban. Entah itu sapi atau domba atau kambing atau kerbau. Jadi tentunya kalian memilih hewan ataukah misalnya sapi yang terbaik di antara puluhan sapi yang ada, atau kambing yang terbaik di antara banyaknya kambing yang dijual di pasar hewan atau dimanapun itu, atau di peternakan orang misalnya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips dalam memilih hewan kurban. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang pertama, ini saya ambil gambar dari Instagram Atta Halilintar. Jadi di sini saya tertarik dengan sapi kurban Atta ini. Kenapa? Karena bobotnya itu sangat besar ya, yaitu sekitar 1,4 ton. Jadi ini sangat besar dan sangat bagus. Nah, kalau saya lihat ini adalah sapi jenis limosin. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lihat dalam memilih hewan kurban tentunya itu adalah sehat. Iya. Nah, sehat ini terbagi-bagi apa yang harus kita lihat. Jangan cuma sehatnya aja, tapi kita lihat dari segi bulunya. Nah, ini kan ada semua hewan ataukah hasil kurban ataukah ternak kurban yang kita pilih itu semuanya berbulu tentunya ya. Jadi bulunya itu bersih dan kulitnya mengkilap. Ya, mengkilat. Nah, yang pertama itu bulu bersih dan kulitnya mengkilat. Kemudian yang kedua itu kita harus lihat bobot badannya ya, seperti yang dipilih oleh Atta Halilintar ini. Dia memilih bobot badan sapi yang sangat besar, yaitu sekitar 1,4 ton. Nah, tentu ini sangat gemuk ya. Nah, nanti kalau di dunia peternakan atau kedokteran hewan itu ada 5 tingkatan gemuk dari hewan atau dari ternak. Ada yang disebut dengan BCS atau Body Scoring Condition. Nah, jadi BCS ini ada BCS 1, ada BCS 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau sapi pilihan dari Atta ini itu dia termasuk ya kurang lebih BCS 4 ya. Ya BCS 4 hingga 5 karena bobotnya itu yang sangat besar sekitar 1,4 ton. Dan tentunya yang ketiga itu lincah. Jadi pergerakannya harus lincah, tidak lambat. Jadi benar-benar ternak sapi yang berenergi. Nah, kemudian lanjut ya. Kemudian mukanya itu dari depan mukanya cerah, kemudian nafsu makannya bagus. Jadi dia ketika diberikan makan lahap makannya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari segi lubang. Jadi lubang ini ada banyak ya pada sapi ini. Jadi kita lihat yang pertama itu dari mulut. Nah, mulutnya itu kita lihat giginya bagus, mulutnya bagus, tidak ada lecet, tidak ada luka. Kemudian dari matanya bersinar, terang, cerah, tidak ada iritasi ataukah tidak terjadi mata kemerahan seperti itu, tidak ada. Pokoknya cerah. Kemudian hidungnya juga tidak berair, tidak terserang flu misalnya. Jadi bersih hidungnya. Kemudian telinganya bisa kita cek juga, telinganya itu bersih, tidak terlalu banyak gumpalan kotoran seperti itu. Kemudian yang terakhir kita lihat lubang anusnya. Nah, kita bisa lihat dari lubang anusnya ini, kalau misalnya banyak tempelan feses, nah itu bisa jadi dia kena diare atau cacingan seperti itu. Tapi kalau misalnya lubang anusnya bagus, kemudian fesesnya juga bagus, normal, nah itu termasuk dari ciri-ciri sapi yang siap atau bisa kita kurbankan. Nah, jadi keseluruhan semua lubang itu normal ya.
Nah, kalau kita sudah lihat semuanya. Kemudian kita bisa juga cek suhu misalnya. Nah, untuk sapi atau ternak sapi yang normal itu adalah 37 derajat Celcius atau dia tidak demam. Kalau misalnya demam tentunya dia berada pada suhu 39 41 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi ini gambar saya ambil dari Instagramnya Atta Halilintar. Kemudian lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tidak cacat. Jadi ternak yang kita kurbankan itu tidak sama sekali tidak mengalami kecacatan, ya. Nah, gambar yang kedua ini saya ambil dari Instagramnya Ria Ricis. Nah, jadi ini adalah ternak sapi kurban tahun ini oleh Ria Ricis. Jadi dia bisa naik ya pada sapi ini. Nah, kalau jenis sapi ini kisaran dia seperti jenis sapi Brahman atau Ongol. Ya, perpaduan antara Brahman dan Ongol. Karena kalau Brahman kita bisa lihat dari punuknya ya yang bergelambir. Nah, jadi yang tips yang kedua itu tidak cacat. Nah, hewan itu ternak sapi ini tidak mengalami kepincangan. Jadi kita cek juga kaki depannya, 2 kaki depan di depan dan 2 kaki belakang yang letaknya di belakang. Jadi kita cek, kemudian kita juga bisa cek kuku-kuku kakinya, kuku kaki depan dan kuku kaki belakang. Kalau misalnya ada terlepas, itu mungkin saja bisa mengurangi daripada ternak kurban ini. Jadi kalau misalnya normal kita bisa ambil. Kemudian dia tadi cacat itu bisa dalam artian tidak buta ya. Jadi ternak sapi ini kita lihat dari yang pertama tadi sehat, dilihat dari matanya itu bersih, cerah dan tidak mengalami kebutaan. Karena kalau misalnya dia mengalami kebutaan berarti ternak tersebut dalam kategori cacat. Kemudian juga telinganya itu tidak cacat. Jadi misalnya ada luka ataukah bukan luka sih, cacat itu dalam artian kepotong ataukah mungkin ada kecelakaan yang pernah terjadi pada ternak itu. Nah, jadi biasanya kalau sekarang ternak sapi itu sudah ada penandanya, semacam AirTag. Jadi AirTag itu adalah semacam penanda pada ternak milik seseorang. Jadi misalnya dia itu seperti beranting. Ya, jadi antingnya itu biasanya ditempelkan di telinga. Bukan ditempel tapi memang dipasangkan biar dia tidak mudah hilang AirTag-nya itu, karena AirTag itu adalah sebagai penanda pemilik dari peternak yang memiliki ternak tersebut. Nah, dikategorikan bahwa AirTag ini tidak mempengaruhi nilai kecacatan pada ternak. Jadi, kalaupun misalnya ada semacam lubang di telinganya di ternak ini itu tidak apa-apa. Jadi bisa kita pilih untuk menjadikan hewan kurban. Nah, kemudian lanjut. Nah, yang ketiga ini tentunya kita lebih baik memilih ternak kurban atau sapi kurban yang memiliki jenis kelamin jantan. Ya, nah seperti gambar ketiga ini saya ambil dari Irfan Hakim. Nah, saya baca dari Instagramnya, kira-kira beratnya itu sekitar 1,5 ton. Kalau misalnya si gambar yang kedua tadi itu beratnya yang pastinya di atas 1 ton. Sekitar 1,3 atau 1,4. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian jantan ya, karena saat ini sebenarnya banyak sekali ditemukan di rumah potong hewan atau di tempat pemotongan hewan itu banyak yang memotong hewan ternak betina produktif. Jadi si betina ini sebenarnya masih produktif, masih bisa menghasilkan atau masih bisa menghasilkan keturunan. Nah, dan dia saat itu ternak itu sudah
sembeli. Jadi itu tidak dianjurkan ya tidak dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita dilarang untuk memotong sapi betina produktif. Nah, makanya dari itu kita menganjurkan untuk memilih jantan tangguh. Kemudian lanjut. Nah, ya ini dia tentunya kita memilih ternak kurban itu harus cukup umur. Jadi jangan di bawah umur. Nah, ketika ternak tersebut cukup umur, tentunya daging atau ototnya itu sudah bagus, sudah besar juga. Kalau misalnya belum cukup umur, itu tentunya bobot badannya itu masih di bawah atau masih kurus. Nah, kemudian cukup umur ini kita bisa lihat dari gambar di sini. Nah, kita bisa menandakan umur ternak itu bisa dilihat dari giginya. Nah, kalau misalnya dia sudah memiliki sepasang gigi di depan ini atau gigi tetap, itu artinya dia sudah berumur 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Kalau misalnya dia belum memiliki sepasang gigi tetap, berarti dia masih di bawah umur atau belum cukup umur. Nah, ini dia di bawah umur, giginya itu masih belum kelihatan yang mana gigi tetapnya. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi, kalau sudah cukup umur, tentunya sudah muncul sepasang gigi di depan. Nah, kita bisa cek ternak sapi yang mau kita beli untuk hewan kurban. Nah, dilihat seperti ini, berarti dari hasil gambar ini saya ambil dari Disnakes One Jateng Prof. Jadi saya ambil ini termasuk sudah cukup umur ya, karena dia sudah menampakkan gigi atau sepasang gigi tetap. Jadi ini kisaran umurnya sudah 2 tahun. Ini juga sudah 2 tahun. Nah, ya seperti itu. Kemudian tidak lupa kita juga mengecek alat kelaminnya. Jadi saya kembalikan dulu. Nah, ini dia. Kalau ini ternak sapi ini karena memiliki jenis kelamin jantan, jadi kita cek untuk testisnya ya atau alat kelaminnya ya. Jadi harus lengkap. Harus lengkap itu artinya 2 ya, karena jumlahnya memang 2, kemudian bentuknya dan letaknya itu simetris. Jadi tidak ada yang satu kecil, yang satu besar, ataukah sama-sama kecil, ataukah sama-sama besar. Pokoknya ukurannya itu sedang sesuai dengan ukuran bobot sapi jantan. Semakin besar maka semakin besar juga alat kelamin tersebut. Jadi kita lihat juga alat kelaminnya sebelum kita membeli hewan kurban. Nah, itu dia tadi beberapa tips dari saya dalam memilih hewan kurban. Yang pertama itu sehat, kemudian yang kedua tidak cacat, kemudian yang ketiga cukup umur, dan yang terakhir memiliki jenis kelamin jantan kalau misalnya bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada jantan, yang ada cuma betina, nah kita bisa lakukan pengecekan dengan memanggil petugas peternakan atau dokter hewan terdekat untuk melakukan PKB atau pemeriksaan kebuntingan. Misalnya ada betina yang ingin dijual untuk hewan kurban. Nah, kita harus cek dulu PKB dulu, pemeriksaan kebuntingan dulu untuk mengetahui bahwa dia itu bunting atau tidak. Kalau misalnya bunting, tentunya itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau misalnya dia tidak bunting, itu tergantung lagi dari peternaknya apakah dia mau menjual atau tidak. Kita lihat juga umurnya sudah berapa. Kalau misalnya sudah tidak produktif, mungkin kita bisa jual, tapi itu tergantung lagi dari peternaknya. Oke. Nah, seperti itu mungkin penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya.
Sekian dulu video pada kali ini dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa share dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, see you next video. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.